Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Santi Oktiana Manurung SPD, SMK Negeri 1 Sekepayang, Kabupaten Asahan, calon guru penggerak angkatan keempat. Di sini saya akan memaparkan modul 1.1.A9 tentang koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Adapun kesimpulan pemikiran filosofi Ki Hajar Dewantara, menurut Ki Hajar Dewantara, pengajaran dan pendidikan merupakan hal yang berbeda. Pengajaran merupakan proses pendidikan dalam memberi ilmu atau berfaedah untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin, sedangkan pendidikan memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah tempat persemaian segala jenis kebudayaan yang hidup dalam masyarakat kebangsaan. Di dalam pengajaran dan pendidikan mempunyai tujuan yaitu memerdekakan manusia sebagai anggota persatuan rakyat yang memiliki 3 atas trikon. Yang pertama, kontinu, yang artinya pengembangan yang dilakukan harus berkesinambungan, dilakukan terus-menerus dengan segala perencanaan yang baik. Yang kedua, konvergen, pengembangan yang dilakukan dan dapat mengambil dari berbagai sumber dari luar. Yang ketiga, konsentris, pengembangan pendidikan harus tetap berdasarkan kepribadian kita sendiri, sehingga akan terbentuk 3 semboyan pendidikan, yaitu ing ngarso sung tulodo, di depan memberi teladan, ing madya mangun karsa, di tengah membangun semangat, dan tut wuri handayani, di belakang memberikan dorongan. Sehingga untuk membentuk karakter peserta didik akan dibentuk dari tripusat pendidikan, yaitu keluarga, sekolah, dan masyarakat. Sehingga hasil dari pemikiran Ki Hajar Dewantara akan membentuk taman siswa, merdeka belajar, sistem among, dan tripusat pendidikan. Dasar-dasar pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, menuntun anak. Di sini sebagai pendidik, kita harus menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Pendidik juga dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya hidup. Yang kedua, pendidik diumpamakan sebagai seorang petani. Artinya bahwa seorang pendidik harus bisa melayani segala bentuk kebutuhan metode belajar siswa yang berbeda-beda. Kita harus bisa memberikan kebebasan kepada anak untuk mengembangkan ide, berpikir kreatif, mengembangkan bakat dan minat. Tetapi kebebasan itu bukan berarti kebebasan mutlak, perlu dituntunan dan arahan dari gurunya supaya anak tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya. Kodrat alam dan kodrat zaman. Di sini maksudnya kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak berada, sedangkan kodrat zaman berkaitan dengan isi dan irama, yang artinya bahwa setiap anak sudah memiliki sifat atau karakternya masing-masing. Jadi kita sebagai guru harus bisa menghapus sifat yang tidak baik dan menimbulkan atau membimbing mereka ke sifat-sifat baiknya. Kemudian pendidikan budi pekerti. Di sini guru harus senantiasa memberikan teladan yang baik bagi siswanya dalam mengembangkan budi pekertinya. Kemudian pendidikan berpusat pada anak atau yang sering kita sebut student learning center. Yang selanjutnya itu pendidikan dapat memberikan teladan, ing ngarso, membangun semangat, ing madyo, dan tut wuri handayani, memberikan dorongan. Refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1. Yang pertama, peserta didik harus dapat mencapai ketuntasan minimum pada setiap mata pelajaran. Yang kedua, pembelajaran hanya sebatas transfer ilmu, di mana guru lebih berperan aktif di kelas daripada peserta didik. Yang ketiga, tujuan pembelajaran lebih menekankan pada aspek kognitif saja. Dan yang keempat, pendidik selalu disibukkan dengan administrasi sekolah, sedangkan siswa selalu disibukkan dengan tugas pekerjaan rumah. Apa
yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini. Yang pertama, pembelajaran harus berpusat pada siswa atau student center dan guru berperan sebagai fasilitator. Yang kedua, pencapaian tujuan pembelajaran tidak hanya kognitif saja, tetapi juga rasa, karsa, dan budi pekerti. Yang ketiga, siswa diberi kebebasan mengembangkan kemampuan sesuai dengan bakat dan minatnya. Yang keempat, siswa tidak dibebani dengan pekerjaan rumah atau tugas rumahnya, tetapi harus diberikan dalam bentuk proyek. Apa yang bisa segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran KD? Yang pertama, membuat kesepakatan kelas untuk menggali potensi, minat, dan bakat serta kodrat dari masing-masing peserta didik. Yang kedua, merancang pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Yang ketiga, memberikan kebebasan pada peserta didik dalam mengeksplorasi materi pembelajaran sesuai dengan karakter mereka. Dan yang keempat, menanamkan profil Pancasila pada siswa sehingga memiliki sikap bernalar kritis, kreatif, mandiri, beriman, dan bertakwa seperti yang ada pada gambar berikut ini. Adanya profil Pancasila yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Terima kasih. Salam semangat dan bahagia dari CGP Angkatan Keempat Kabupaten Asahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.